Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita boleh ada dan bersama-sama lagi beribadah meskipun dengan virtual, tetapi kita yakin dan percaya bahwa setiap kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan di rumah-rumah ketika kita semuanya berkumpul bersama keluarga memuji dan menyembah nama Tuhan, tentunya hadirat Tuhan akan ada di rumah kita semuanya. Dan kita sangat bersyukur di sepanjang bulan Juni kemarin Tuhan sudah memimpin dan memberkati kita. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Tentunya kita juga akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mau bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahannya untuk di acara ibadah di GBDI Getsemani Boyolali, dan akan diawali dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin Ibu Gembala Ibu Esther Suryani Siginting. Kepada Ibu Gembala disilahkan. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan, dimana kalau kami boleh kembali menghadap kehadirat Tuhan dalam ibadah virtual pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kasih anugerah rahmat Tuhan bagi setiap kami. Kau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami membawa setiap kehidupan kami untuk kami sebentar bersama-sama bersekutu, kami sebentar bersama-sama memuliakan nama Tuhan, untuk kami sebentar bersama-sama menyembah Tuhan, bahkan kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu, bahkan kami sebentar akan bersama-sama memperingati, mengenang akan kematian Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu setiap hidup kami. Sebelum kami datang di hadapan Tuhan, Engkau akan kuduskan kami, Tuhan akan layakkan kami, bahkan Engkau akan ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala dosa kami. Sehingga pagi hari ini Bapa, kami boleh berkenan menghadap di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang akan ambil bagian pagi hari ini dalam melayani Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau yang sudah memberikan, menaruh urapan yang baru atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga lewat setiap hamba-hamba-Mu dalam pelayanan kami sebentar boleh menjadikan berkat yang indah bagi setiap umat Tuhan yang pagi hari ini mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa. Singkirkan, halaukan dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah. Tutup bungkus ibadah kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami siap untuk membuka ibadah kami siap untuk menerimakan segala berkat Tuhan. Kami serahkan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan setiap hati kita, memberikan setiap hidup kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita merasakan besar kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik. Kau yang kami tinggikan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian.
kemuliaan. Katakan, sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, kami rasakan nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita nyatakan betapa besar Dia dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, kami boleh merasakan kesetiaan-Mu Tuhan. Dari sepanjang hidup, terima kasih Tuhan. Daramu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan, yes, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Rasakan bahwa kita semuanya meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Segalanya lebih dalam. Kami mau lebih dalam menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam roh dan kebenaran tinggikan. Kami semua meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya.
Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia. Dia yang agung, Dia yang besar, Dia yang mulia. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layakkan kami Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya. 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 Kita nyatakan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, roh dan kebenaran selamanya. Roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. 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 Puji Tuhan, sangat luar biasa sekali ketika kita memiliki hati yang menyembah dalam dari setiap kehidupan kita. Bahkan saat ini kita mau lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita, kita berbahagia. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari kita ambil bagian untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, semua bersuka cita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari kita memuji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semuanya boleh memuji, memuliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud. Mari kita memuji, menyembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku.
percaya semua bersuka cita di hari ini. Bahkan kita juga membangun imun kita bersemangat di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Tapi kita terus bersemangat karena kita percaya darah Yesus yang menyucikan kita. Kita akan dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini mari kita siapkan setiap hati kita. Kita mau tunduk di hadapannya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan angkat satu pujian, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Bawa setiap hatimu untuk melekat kepada Tuhan. Dia yang akan memberi setiap kemenangan kepada kita, kekuatan kepada kita. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernari bagimu, ku
kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau memenuhi tempat ini. Setiap keluarga-keluarga yang sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau memberkatinya. Bahkan kami sudah siap dengan hati dan pikiran kami untuk menerima taburan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman untuk kami. Kami percaya itu semua adalah perkataan-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudariku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah ya. Puji nama Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah banyak memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Dia. Mari kita akan bersama belajar firman Tuhan kembali sebelum kita nanti sebentar akan menerima perjamuan kudus. Kita akan melihat Alkitab kita terlebih dahulu dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kejadian pasal 16 ayat 13 dan ayat yang ke-14, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini yaitu Dia hadir untuk kita. Dia hadir untuk kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan dalam hari-hari kita yang kita alami, yang kita lalui itu selalu diliputi dengan tekanan-tekanan kehidupan ya. Adanya tekanan-tekanan di dalam kehidupan ini yang membuat ada kalanya kita itu lupa. Lupa apa? Lupa bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita, ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Ya. Karena beratnya masalah, karena beratnya persoalan, masalah hidup, baik itu sakit penyakit, maka kita akan semakin, hidup kita akan semakin terpuruk. Karena kita lupa kepada siapa kita menyembah Dia, kepada siapa Sang Pemberi nafas kehidupan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kita baca, bagaimana dalam firman Tuhan di sana seorang ibu yang bernama siapa tadi? Hagar. Ibu Hagar ini dia juga mengalami tekanan di dalam hidupnya. Adanya satu persoalan, masalah, tekanan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Ketika dia sedang hamil, dalam firman Tuhan dikatakan dia melarikan diri di padang, sebuah padang gurun. Ya, dia melarikan diri ke padang gurun. Dan di padang gurun, dia meratapi hidupnya, dia menangis di sana, saudaraku. Hagar, dia tidak menyadari di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah tekanan kehidupannya yang dia alami, bahwa ada kehadiran malaikat Tuhan lewat doa-doa yang
dia sampaikan di hadapan Tuhan. Sehingga mata rohaninya pada saat itu ketika dia melihat akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, langsung mata rohaninya terbuka, tercelik. Bagaimana Tuhan hadir, Tuhan ada di depan dia. Sehingga Hagar dia berkata dan menamai sumur, ya, sumur tersebut Ber-Lahai-roi, yang berarti apa? Di sini telah kulihat dia yang telah melihat aku. Bapak Ibu Saudaraku, Hagar dia mengalami Tuhan yang sebelumnya dia tidak pernah mengalami, dia tidak pernah merasakan. Saat dia berdoa, saat dia menjerit kepada Tuhan, menjerit dalam menghadapi persoalan, menghadapi tekanan, menghadapi pahitnya kehidupan. Tetapi ketika Tuhan nyata di depan dia, Ibu Hagar, dia mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, di dalam setiap langkah kehidupan kita, demikian juga di dalam kehidupan kita, ya, saat kita mungkin mengalami tekanan, saat mungkin kita diperhadapkan dengan kesesakan hidup, saat mungkin kita juga diperhadapkan dengan pahitnya kehidupan, yang mungkin saat-saat itu seperti apa yang dialami oleh Hagar. Hal yang sangat membingungkan. Karena apa? Ada kalanya ketika masalah, persoalan, tekanan itu menekan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita itu dibingungkan dengan dua keadaan. Ibaratnya, apakah sumur kesesakan, sumur masalah, sumur tekanan hidup, sumur kepahitan itu akan tetap menjadi sebuah sumur yang kering di dalam hidup kita, di dalam padang gurun kehidupan kita, atau saat ketika masalah, kesesakan, tekanan hidup, kepahitan hidup, persoalan yang sedang menyelimuti kehidupan kita, itu adalah sumur Ber-Lahai-roi, di mana kita mampu melihat Tuhan ada di depan kita. Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada, dialah yang menyertai kehidupan kita di tengah-tengah persoalan kehidupan, tekanan kehidupan yang kita alami. Memang Bapak Ibu Saudaraku, sebagai manusia di awal tadi saya katakan, kita itu tidak luput dari setiap persoalan yang ada. Seringkali kesesakan, persoalan hidup itu membuat kita menjadi orang-orang yang bingung. Tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya sedang berdiri di tempat yang tepat. Ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, kita sedang berdiri di tempat yang tepat dan benar untuk melihat kuasa Tuhan itu berkarya atas setiap kehidupan kita semua. Jadi ingat kisah cerita di dalam firman Tuhan, di mana seorang wanita yang bernama Maria Magdalena, saat dia berdiri di satu kuburan, ya, pada waktu itu kubur itu adalah kubur yang kosong. Ya. Dia melihat Yesus itu berdiri di situ, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi dia tidak tahu, tidak menyadari dan tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, seringkali hal ini jugalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus
mempunyai mata rohani yang tajam. Mata hati yang tajam untuk melihat kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk melihat kehadiran Yesus di depan hidup kita. Sehingga kita bisa menjalani hidup yang ada ini. Dalam menjalani setiap persoalan ataupun proses kehidupan yang saat ini sedang kita hadapi, kita alami. Ketika kita melihat dengan mata hati, mata rohani yang tajam, bahwa Yesus ada bersama dengan kita, Yesus menyertai kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudaraku, kita sanggup menghadapi setiap masalah kehidupan yang ada. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin saat-saat ini, hari-hari ini, hidup kita dibuat bingung oleh keadaan yang ada. Dan keadaan yang ada ini benar-benar, situasi yang ada ini benar-benar menakutkan setiap pribadi kita. Dengan keadaan situasi yang ada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana? Dengan berita-berita yang muncul, bahkan itu terjadi di depan mata kita sendiri. Ya. Anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan terpapar COVID-19. Bahkan baru beberapa hari kemarin, ada anak Tuhan juga. Tuhan panggil ke rumah Bapa, karena apa? Terpapar COVID-19. Nah, dengan berita-berita yang bermunculan, dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, ada kalanya inilah yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi takut. Ya. Takut dengan keadaan yang ada. Sampai ada kalanya mau ngomong sama orang aja harus jauh-jauhan, jaga jarak. Sampai ke gereja aja tidak berani. Sampai sedikit-sedikit cuci tangan ya, dan lain sebagainya. Lah ini Bapak Ibu Saudaraku. Dan inilah kenyataan yang kita hadapi dalam hari-hari kita saat-saat ini. Itulah mungkin salah satu dari hal yang menakutkan. Ya. Dan mungkin saat ini juga ada di antara kita, saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit karena menghadapi sakit penyakit yang ada. Banyaknya masalah tekanan kehidupan, banyaknya hal-hal yang dipikirkan sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang merasa takut menghadapi hari-hari yang ada ini. Bagaimana ke depan besok, bagaimana keluargaku besok, bagaimana besok aku mau makan apa, bagaimana besok anakku sekolah, biayanya bagaimana dan lain sebagainya. Dan inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran kita, yang menghantui pemikiran kita. Sehingga rasanya kita dibingungkan dengan keadaan yang ada. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, mari dengan adanya situasi yang ada saat-saat ini, apapun yang sedang kita alami dalam setiap pribadi kita masing-masing, justru akan membawa kita, anak-anak Tuhan, untuk lebih peka akan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Kita akan lebih peka akan kehadiran Tuhan dalam setiap doa-doa pengharapan kita, permohonan kita yang kita naikkan setiap waktu, setiap saat kepada Tuhan. Kita harus mempercayai Tuhan.
lebih dari apapun. Kita harus mempercayai Tuhan daripada setiap ketakutan, tekanan hidup kita yang ada. Karena kita akan melihat bahwa kekuatan doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu, itulah yang akan mengubah segalanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kembali kepada setiap pribadi kita masing-masing. Ya. Apakah tantangan hidup, kesesakan hidup, kepahitan hidup, masalah hidup kita, sakit penyakit kita, itu akan membawa setiap kita, membuat kita lari dari kenyataan yang ada, ataukah justru kita akan tetap tinggal tenang dalam menghadapi semuanya. Tinggal tenang dan mempercayai kekuatan dari Tuhan itu. Ketika kita mempercayai kekuatan dari Tuhan, maka di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini saat kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, apapun saat ini yang kita alami, ya, pahitnya kehidupan yang kita alami, tidak ada yang lebih indah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, alami kehidupan yang penuh tantangan ini, ya. Jangan kita lari dari kenyataan. Mari alami hidup yang ada ini. Hidup yang ada, tantangan yang ada ini bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, Ia adalah berlahai roh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di depan kita. Jadi kita harus yakin akan kehadiran Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Tapi biarlah firman Tuhan yang cukup singkat ini dapat memberikan kekuatan bagi setiap kita semua. Ya, mari saat ini siapapun di antara kita, sakit penyakit yang kita hadapi, tekanan kehidupan yang kita alami, kekurangan yang sedang terjadi dalam hidup kita, yakin, percaya bahwa Dia Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita semua. Dan sebentar kita akan bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan siapkan hati kita baik-baik untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus, ya. Kita mau imani bahwa di dalam tubuh dan darah Kristus Dia akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan siapkan hati kita. Sebentar kita akan bersama menerima perjamuan kudus. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita akan terima dengan sepenuh hati kita. Saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita akan imani bahwa di dalam tubuh dan darah Kristus, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas segala kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama menerima tubuh dan darah Kristus. Kami akan bersama menerima perjamuan kudus dan kami akan duduk semeja dengan Allah Bapa di surga. Bapa, kiranya Kau akan sucikan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau akan kuduskan kami, ampuni segala kekurangan dosa kami. Sehingga kami boleh layak untuk kami menerima
perjamuan kudus ini ya Bapa, kami akan terima dengan iman. Kami akan terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan persiapkan setiap perjamuan kudus yang sudah kita terima masing-masing. Dan kita akan mengangkat roti di tangan kita dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus? Terimalah dan makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita akan angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur itu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa hadir dalam setiap hidup kami ya Bapa. Oh Yesus, walaupun kami dalam tekanan, walaupun kami dalam kesesakan, tetapi Engkau Allah penolong hidup kami. Sim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah. Haleluya. Sampai selamanya ku tetap percaya. Amin, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan
Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan selalu angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Imani, katakan bahwa Engkau sanggup menolong kami ya Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Apapun saat ini beban persoalan, apapun masalah tekanan hidup yang sedang menekan kehidupan kita, Tuhan hadir dalam hidup kita. Haleluya. 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 Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Oh, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur Katakan sekali lagi, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah penolong kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang hadir dalam hidup kami ya Bapa. Engkau melihat setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang menengadah di hadapan Allah. Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Engkau yang akan menjamah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sedang menghadapi jalan buntu, yang sedang menghadapi kesesakan, yang sedang menghadapi tekanan hidup, yang sedang menghadapi kepahitan hidup, di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup memberikan pemulihan atas setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya perjamuan kudus yang sudah kami terima pagi hari ini, Engkau menjadikan setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalamnya ya Bapa. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di hari esok, tetapi yang kami yakini bulan-bulan kemarin, bahkan sampai bulan Juni kemarin, Engkau yang sudah menyertai kami. Pada bulan Juli ini Bapa, kami percaya Engkau juga yang akan menyertai setiap hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan,
Tetapi biarlah Roh Allah sendiri akan menyempurnakan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Tanamkan firman Allah dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman Allah dapat bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang indah. Terima kasih Bapa. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun dari setiap kami, baik hamba-hamba-Mu, baik setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pagi hari ini, tidak ada satupun yang terlewatkan oleh setiap berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan membawa setiap persembahan kami di hadapan-Mu. Engkau akan kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Kuduskan setiap tangan-tangan yang akan terulur di hadapan Allah. Baik 1/10 dari setiap penghasilan anak-anak Tuhan yang akan dibawa di hadapan Allah. Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati usaha pekerjaan anak-anak Tuhan, berkati rumah tangga mereka. Bagi saat ini anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Engkau juga akan memberkati setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka pun dapat memberi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, balaskan dengan berlipat kali ganda di dalamnya. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan turunkan roh belas kasihan-Mu kepada bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah, Engkau berkati Tuhan. Amin. Dalam menjalankan roda pemerintahan, biarlah kiranya mereka boleh menjalankan dengan rasa tanggung jawab di dalamnya. Terutama dengan keadaan situasi saat ini. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Banyak di antara anak-anak Tuhan, banyak di antara masyarakat yang ada, mereka terpapar COVID-19 Tuhan. Biarlah kiranya Engkau tolong bangsa dan negara kami Tuhan. Ampuni bangsa dan negara kami. Ampuni setiap masyarakat yang ada di negara dan bangsa kami ya Tuhan. Haleluya. Sehingga situasi ini boleh cepat berlalu dari bangsa dan negara kami ya Tuhan. Masyarakat yang ada, mereka tidak lagi ditakutkan oleh keadaan yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang mendengar akan setiap seru doa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kami menyerahkan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Engkau yang akan menyertai kami. Apapun yang akan kami lakukan, Tuhan senantiasa menjadi pembela kami. Engkau senantiasa yang menjadi Allah yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan kita aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.